Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita bisa bertemu walaupun tidak bertatap muka. Ini adalah karena karunia-Nya yang maha besar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita dengar hari ini bermanfaat buat kita. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri teladan, contoh bagi umat Islam. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sedikit tausiah atau berbagi konsep kepada pemirsa yang saya sebut dengan SKBA. SKBA adalah sukses dengan 5K 1B ala asnaini. Nah, pemirsa penasaran kan? Yang pertama 5K. 5K, ingat 5K. 5K, K yang pertama adalah kesabaran. Untuk mendapatkan sesuatu dan untuk mencapai kesuksesan, memang kita harus memiliki sifat yang namanya sabar. Sabar adalah kunci segala-galanya. Kesabaran ini memang penting buat kita dalam memperjuangkan sesuatu yang kita anggap itu adalah tujuan hidup kita. Anda ingin sukses, maka bersabarlah. Sukses itu insya Allah bisa dicapai dengan selalu bersabar dan berusaha. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Dan kita diwajibkan untuk meminta tolong dengan kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Nah, pemirsa, kesabaran ini tentu saja tidak ada batasnya. Jadi kita tidak boleh mengeluh, tidak boleh mengatakan bahwa kesabaran saya habis. Itu tidak boleh. Misalnya dalam suasana saat ini kita lagi dilanda musibah, yaitu adanya wabah corona atau COVID-19. Semua kita, baik pekerja, mahasiswa, siswa, dan semuanya disuruh bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Semuanya perlu kesabaran. Nah, contoh konkret nih bagi mahasiswa yang sekarang ini sedang tugas akhir atau menulis skripsi. Nah, yang banyak mengeluhkan bagaimana mau bertemu dengan pembimbing, bagaimana bimbingannya secara online, tidak punya sinyal, tidak punya kuota, mati lampu. Nah, sabar. Kenapa? Karena pasti ada buahnya dari kesabaran kita. Setiap kesabaran itu ada balasannya, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi jangan risau, ketika Anda sabar, insya Allah ada jalannya. Nah, berikutnya adalah K yang kedua. K yang kedua adalah kejujuran. Di dalam hidup ini, semua orang butuh kepada orang yang jujur. Saya sering mengatakan bahwa ketua maling, gembong maling misalnya, itu dia memilih anak buah, itu pasti cari orang yang jujur. Gak mungkin kan dia cari bendahara atau pemegang uangnya atau kaki tangannya itu adalah orang yang tidak jujur. Ya pasti dia cari orang yang jujur. Apalagi misalnya orang yang memang betul jujur, pekerjaan yang membutuhkan sifat jujur, itu pasti orang mencari kejujuran. Karena itu memang sifat jujur ini perlu ditanamkan kepada diri kita. Anda ingin sukses, jujurlah. Contoh, sekarang lagi buat skripsi, ini lagi-lagi skripsi, karena ini orang yang buat skripsi ini lagi galau-galau banget nih ya.
Nah, kalau kita jujur ya, menampilkan data yang jujur, mengatakan bahwa ini adalah yang sebenarnya, maka insya Allah kejujuran itu ada buahnya. Anda akan selesai, Anda akan sukses dengan berlaku jujur pada data Anda. Nah, karena itu memang di dalam setiap pekerjaan itu adalah perlu kejujuran. Anda yang misalnya ada masalah di dalam rumah tangga, maka sifat jujur ini penting sekali. Jujur, misalnya istrinya agak kurang cantik, jujur, itu malah petaka. Jujur maksudnya di sini bukan seperti itu, tapi jujur ya, bagaimana kita memang ya sejujur-jujurnya mengakui bahwa kita manusia itu tidak ada yang sempurna. Kita mengakui bahwa kita ada kekurangan, pasangan kita ada kelebihan. Nah, karena itu dengan saling mengakui kejujuran, jujur, mengakui ada kekurangan dan ada kelebihan, ya insya Allah ya keluarga itu bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah ketelitian. Nah, ketelitian, sifat teliti. Di dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang yang fasik membawa berita, maka telitilah. Nah, ini artinya apa? Bahwa kalau kita ingin sukses, ingin berhasil di suatu pekerjaan, di suatu proyek, maka sifat teliti ini penting buat kita. Ada berita yang masuk, kita teliti. Ada pekerjaan yang diberikan, kita harus teliti. Ya, sedang menulis skripsi, lagi-lagi skripsi, harus teliti. Supaya apa? Supaya yang membimbing senang. Tapi kalau misalnya hari ini dibimbing, minggu depan dikembalikan, yang itu juga, nah ini artinya Anda tidak teliti. Nah, teliti di dalam menulis, teliti dalam memilih, teliti dalam bekerja. Nah, insya Allah ketelitian ini akan membawa keberhasilan pada pekerjaan kita. Ketelitian ini juga yang membawa kita sukses dan dipercaya orang untuk mengerjakan apa yang diperintahkan kepada kita. Jika kita tidak teliti, orang mungkin hanya memberikan satu kali pekerjaan, tapi yang berikutnya orang akan meragukan kita. Nah, yang keempat adalah kontinuitas, atau yang kita sebut di dalam istilah Islam itu adalah istiqomah, atau kalau bahasa Bengkulunya itu adalah terus menerus. Bagaimana kita melakukan sebuah pekerjaan yang baik itu secara terus menerus, bukan pekerjaan yang buruk. Istiqomah ini adalah kalau kita ingin sukses, melakukan sesuatu dengan terus menerus. Banyak sekali peribahasa yang mengatakan bahwa istiqomah ini sangat baik ya buat kita supaya kita bisa sukses. Ada yang pepatah orang tua dulu ya, sesuatu itu semakin sering dilalui maka semakin sianglah dia, semakin terang benderang ya. Istiqomah adalah juga buah dari amalan, buah dari pekerjaan. Melakukan sesuatu secara banyak tapi hanya satu kali itu tidak terlalu baik. Tapi melakukan sesuatu sedikit tapi secara terus menerus itu lebih baik. Kalau kita membaca Al-Quran atau melakukan sesuatu sunnah amaliyah, maka kalau kita lakukan secara terus menerus, ya insya Allah itu akan membekas pada diri kita. Nah, kontinuitas atau istiqomah ini ya haruslah kita tanamkan kepada diri kita, bahwa sesuatu itu kalau kita lakukan secara berulang-ulang maka itu akan menjadi kebiasaan. Nah, karena itu di dalam ilmu pendidikan kan untuk menjadikan sesuatu itu sebuah kebiasaan buat kita, maka itu harus dilakukan secara terus-menerus. Contoh, kalau kita misalnya belum biasa untuk melakukan sholat sunnah duha misalnya ya, itu ya biasa aja. Tapi kalau sudah membiasakan diri untuk setiap hari sholat duha, atau
atau sholat tahajud atau membaca Al-Quran. Nah, ketika kita tidak melakukannya, maka pasti kita akan merasa ada yang kurang. Apalagi kalau itu melakukan sholat wajib. Karena itu sholat wajib itu harus dilakukan secara terus-menerus. Kemudian yang kelima itu adalah kepercayaan. Yang kelima ini adalah kepercayaan. Kepercayaan ini adalah sesuatu yang penting sekali di dalam membangun suatu hubungan. Contoh hubungan suami istri. Bayangkan kalau di dalam sebuah rumah tangga tidak ada kepercayaan, atau dalam hubungan pekerjaan tidak ada kepercayaan, maka malapetaka lah yang akan terjadi. Karena itu kepercayaan ini adalah konsep yang memang harus kita tanamkan di dalam diri kita supaya kita bisa mencapai sukses. Kalau saya percaya dengan pasangan saya, Anda harus percaya dengan pasangan Anda. Sebaliknya kita harus saling mempercayai. Maka menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anda bekerja dengan orang lain harus saling percaya. Nah, ini adalah kuncinya. Yang terakhir adalah 1B. 1B adalah berdoa. Berdoa adalah pamungkas kita. Berdoa adalah kekhususan bagi kita semuanya. Semua kita berdoa, agama apapun itu. Di dalam Islam ada doa yang mujarab, yaitu sholat. Sholat itu semua perkataan di dalam sholat, semua pekerjaan di dalam sholat adalah doa. Maka sholatlah sebanyak-banyaknya, berdoalah sebanyak-banyaknya. Insya Allah Allah akan mengabulkan semua yang kita inginkan dan kita akan menjadi sukses. Pemirsa yang budiman, demikian obrolan kita pada kali ini. Ingat, sukses dengan 5K dan 1B. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.